Selamat pagi kakak-kakak semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di grup online ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Angelina Novita Bria, perwakilan kelompok. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai alat reproduksi wanita. Baik, langsung saja. Alat reproduksi wanita terdiri dari yang pertama ovarium atau disebut juga indung telur, yang kedua tuba falopi atau oviduk, yang ketiga uterus atau rahim, dan yang keempat adalah vagina. Yang berikut kita masuk pada poin yang pertama. Kakak-kakak bisa melihat pada gambar yang di samping. Di sini ada bulatan yang berwarna merah, itu adalah ovarium atau indung telur, yang merupakan organ penghasil sel telur atau ovum, serta hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, seperti kulit menjadi lebih halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. Seorang wanita mampu memproduksi sel telur atau ovum setelah masa puber sampai dewasa, yaitu sekitar umur 12-50 tahun. Setelah usia sekitar 50 tahun, seorang wanita tidak produktif lagi, yang ditandai dengan tidak menstruasi. Masa tersebut dinamakan menopause. Kita masuk pada poin yang kedua. Kakak-kakak bisa melihat pada gambar di samping, bulatan berwarna merah itu adalah tuba falopi atau oviduk, merupakan saluran telur. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa peluburan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau sel telur. Kita masuk pada poin yang ketiga. Kakak-kakak bisa melihat pada bulatan anak panah pertama itu adalah uterus atau rahim, merupakan tempat tumbuh kembangnya janin. Di dalam rahim terdapat serviks atau mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina. Kakak-kakak bisa melihat pada anak panah yang kedua, bulatan berwarna merah itu adalah mulut rahim. Serviks memproduksi cairan berlendir atau disebut juga dengan mukus. Pada waktu ovulasi, mukus menjadi banyak, elastis, dan licin untuk membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka pada saat proses persalinan dimulai. Di dalam rahim juga terdapat lapisan endometrium. Lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Kakak-kakak bisa melihat pada gambar di samping, pada anak panah tersebut, garis yang berwarna hijau itu merupakan lapisan endometrium. Yang terakhir adalah vagina. Pada gambar di samping ini, kakak-kakak bisa melihatnya, bulatan berwarna merah ini adalah vagina, merupakan lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran, tempat keluarnya darah, menstruasi, dan juga tempat masuknya sperma. Sekian dan terima kasih. Kita sudah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.